Cik, 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 cik. Welcome back to Cakra di reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Shani episode ke-149. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Wang Ling berhasil memaksa leluhur keluarga Zhang alias Zhang Zhen untuk menyerahkan kuali guntur, sekaligus juga menukarkan teknik rahasia mata ketiga dengan seni pembantaian abadi. Setelah itu Wang Ling kembali ke planet Qingling dan mengaktifkan kuali guntur yang mengundang turunnya guntur abadi. Namun keserakahan Wang Ling yang ingin menyerap terlalu banyak guntur memicu munculnya guntur warna-warni yang menghancurkan kuali, di mana kehancuran kuali tersebut membuat Wang Ling terseret memasuki alam abadi guntur sebelum gerbang resmi dibuka. Tanpa menyadari ada orang yang sudah menyadari keberadaannya, Wang Ling yang baru sampai di alam abadi guntur segera memulihkan luka-lukanya, mempelajari berbagai harta berharga yang tersembunyi di dalamnya, hingga akhirnya menemukan sebuah botol misterius yang diduga menyimpan Yuan Qi langka sebelum seseorang tiba-tiba saja muncul dan menghalanginya. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Seseorang yang muncul di akhir episode sebelumnya bernama Su Fenghan yang merupakan ahli ranah Yingsu, dan karena itulah dia begitu meremehkan Wang Ling ketika tanpa babi bu meminta pemuda antah berantah ini untuk segera meletakkan kembali botol anggur yang baru dia temukan. Namun Wang Ling sama sekali tidak menuruti kata-kata Su Fenghan, malah segera memasukkan botol anggur ke kantong penyimpanannya dan membuat tuan muda keluarga Su itu segera mendelik marah ketika menarik energi dari iblis liarnya untuk menyerang Wang Ling. Sayangnya iblis liar Su Fenghan masih tidak ada apa-apanya kalau dibanding dengan Wang Ling yang sudah pernah mengalami transformasi iblis, dan karena itulah sang pemilik mutiara pembangkang surga dapat menghalau serangan lawannya dengan begitu mudah. Su Fenghan terdorong mundur dengan penuh kejutan ketika iblis liarnya dihancurkan, dan sebelum sempat memahami apa yang terjadi, sosok lain yang merupakan sesama ahli ranah Yinsu sudah lebih dulu muncul untuk melakukan serangan balasan kepadanya. Ya, sosok lain yang dimaksud adalah Nujian yang meskipun juga memiliki kekuatan ranah Yinsu, lajimnya boneka abadi pasti tetap akan kalah kalau dibandingkan dengan ahli yang sejati. Karena itulah Su Fenghan sama sekali tidak mengalami kerugian yang berarti dari serangan Nujian, malah menjadi semakin marah ketika berpikir untuk memberikan Wang Ling pelajaran yang sesungguhnya. Sebuah tangan dengan teratai raksasa syarat dengan energi kegelapan muncul di hadapan Wang Ling, di mana tangan teratai raksasa itu merupakan wujud dari teratai iblis transformasi Dao yang merupakan niat Dao Su Fenghan. Kalau ahli Wending biasa mungkin akan lari tunggang langgang ketika melihat senior ranah Yinsu mengeluarkan niat Dao-nya. Sayangnya Wang Ling bukanlah ahli biasa, di mana bahkan dia sudah mempelajari niat Dao ini jauh sebelum mencapai ranah Ascendan. Karena itulah Wang Ling sama sekali tidak gentar, malah balik menunjukkan niat Dao alam baka miliknya, dan membuat Su Fenghan auto terbagong-bagong melihat seorang ahli Wending sudah mampu menciptakan niat Dao-nya sendiri. Namun sekalipun Wang Ling sudah memiliki niat Dao sendiri, Su Fenghan masih optimis karena memang jarak kekuatan niat Dao Wending dan Yinsu masih sangatlah jauh, sehingga sungai dunia bawah tidak akan mampu menghadapi teratai iblisnya. Awalnya memang sungai dunia bawah Wang Ling sangatlah inferior dibanding transformasi teratai iblis Su Fenghan, namun situasi segera berubah ketika Wang Ling mengeluarkan cambuk kunci yang berisi Dao sebab akibat yang baru dia kembangkan. Su Fenghan benar-benar bingung dengan kekuatan cambuk Wang Ling yang dapat menggoyahkan hati Dao-nya. Namun hal ini justru semakin membuat harga dirinya sebagai ahli Yinsu terluka, hingga dia sekali lagi memanggil iblis liar yang digabungkan dengan transformasi teratai iblis. Namun Su Fenghan sekali lagi dibuat terpaku ketika Wang Ling menghentikan seluruh gerakannya dengan mantra diam sebelum kemudian memerintahkan Su Ligao untuk menyelesaikan pertarungan.
Su Ligao dengan niat pedang kunonya dalam menghabisi Su Fenghan hanya dalam beberapa tebasan sederhana dan baru saja hendak flexing keberhasilannya menghabisi lawan kepada Wang Lin sebelum lebih dulu dikembalikan ke kantong penyimpanan oleh tuannya. Su Ligao hanya bisa mendengus kesal dengan kelakuan dingin Wang Lin, sementara orang yang dijulitin lebih fokus pada kantong penyimpanan Su Fenghan yang sepertinya menyimpan banyak benda berharga. Kendati demikian, Wang Lin tidak mau lama-lama diam di sana karena fluktuasi yang baru saja tercipta dari pertarungannya dengan Su Fenghan pasti akan menarik perhatian lebih banyak ahli kuat untuk datang. Sementara itu, di antara beberapa pegunungan yang ada di benua fragmen, terdapat sebuah formasi larangan yang mengundang ketertarikan banyak ahli. Namun ternyata formasi larangan itu tidaklah lebih dari sebuah jebakan yang sengaja dipasang oleh tuan putri keluarga Ge yang bernama Ge Hong untuk memberi makan hantu langit peliharaan keluarganya. Ge Hong tampak tidak puas karena hantu langit hanya mendapat beberapa ahli wending sebagai cemilan kecilnya dan langsung menghujat pemuda bernama Li Yuan dengan menyebut bahwa keterampilan batasan pelayannya itu tidak sebaik apa yang dia dengar. Yang dihujat langsung meminta maaf atas pekerjaannya yang mungkin tidak memuaskan ini, namun dia bersumpah telah melakukan yang terbaik demi menjalankan perintah kepala keluarga Ge untuk melindungi putrinya. Di tengah penghujatan datanglah Wang Lin dari kejauhan dan membuat Ge Hong langsung senang karena akhirnya mendapat mangsa baru yang lebih kuat. Wang Lin yang melihat larangan di tengah pegunungan memang awalnya tertarik dan bergegas memeriksanya secara langsung. Namun setelah mengamati larangan yang ada di hadapannya, pemilik mutiara pembangkang surga itu menangkap sesuatu yang salah dan langsung pergi begitu saja. Ge Hong semakin marah melihat mangsa yang seharusnya menjadi bahan mukbang baru untuk hantu langit malah pergi dan sekali lagi menghujat Li Yuan penuh emosi. Bahkan kali ini mengingatkan pemuda itu tentang jiwa kehidupan pelayan rendahan itu yang ada di tangannya. Li Yuan dibuat bengek ketika Ge Hong mulai menyakiti jiwa kehidupannya dan menjelaskan kalau calon mangsa yang baru saja pergi mungkin memiliki persepsi ilahi tinggi sehingga menyadari rencana mereka. Nah, Li Yuan baru saja memohon agar Ge Hong mau mencari calon mangsa lain ketika tiba-tiba saja calon mangsa yang baru saja pergi malah kembali dan mulai melepaskan serangan yang menandakan bahwa Wang Lin sudah mengetahui lokasi persembunyian mereka berdua. Li Yuan langsung sadar bahwa Wang Lin bukanlah ahli sembarangan, namun Ge Hong yang memang seperti template-nya nona muda sok keras dan kekanak-kanakan malah menyerang dengan ceroboh hingga akhirnya terjebak dalam pengaruh mantra diam. Ge Hong memanggil nama Li Yuan seolah memberi kode agar pemuda itu turun tangan melindunginya dan tepat pada waktu itulah Wang Lin akhirnya yakin kalau Li Yuan juga bukan ahli sembarangan. Keyakinan ini muncul setelah Wang Lin melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Li Yuan menggunakan 18 formasi larangan bunga persik, di mana formasi itu merupakan formasi yang sama dengan apa yang Wang Lin temukan di Goa palsu King Lin. Dulu Wang Lin mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk memecahkan 18 formasi larangan bunga Dewi Persik, namun dengan keterampilan larangan dan peningkatan kultivasinya saat ini, menghancurkan formasi larangan tingkat tinggi bukanlah perkara yang sulit bagi Wang Lin. Karena formasi Li Yuan dihancurkan, Ge Hong akhirnya memerintahkan hantu langit untuk menyerang. Namun wajahnya langsung merah padam karena amarah ketika melihat Wang Lin malah menaklukkan roh abadi keluarganya itu dengan begitu mudah. Wang Lin yang udah empet banget sama modelan tuan putri sok keras kayak gini hampir saja menggeprek Ge Hong dengan satu serangan sebelum Li Yuan memohonnya untuk berhenti, meminta maaf atas nama majikannya, bahkan menawarkan Wang Lin untuk mencari harta pusaka bersama yang nantinya hasilnya dapat dibagi dua, yaitu seperti 74 kg. Ge Hong semakin muntap mendengar Li Yuan dengan seenak hati menawarkan harta incaran keluarganya. Namun pada akhirnya tidak bisa berkata-kata apa-apa karena Wang Lin memang jauh lebih kuat dibanding mereka berdua. Ge Hong semakin dibuat menelan darahnya sendiri ketika Wang Lin merampas seutas jiwanya sebagai jaminan, dan karena itulah sang tuan putri keluarga Ge hanya bisa pasrah menjalankan kesempatan yang telah terjalin di antara mereka berdua dengan Wang Lin.
Singkat cerita, 3 hari berlalu hingga mereka tiba di pinggiran benua pecahan fragmen yang auto mengingatkan Wang Lin pada pandangan jejak tangan raksasa di alam abadi hujan. Jejak kehancurannya sangat mengerikan dan membuatnya semakin penisirin tentang bencana macam apakah yang menimpa alam abadi di masa lalu hingga menjadi seperti ini atuh. Li Yuan menjelaskan bahwa mereka akan memasuki lapisan kilat kehancuran yang dapat meruntuhkan jiwa seseorang apabila melewatinya dengan ceroboh. Namun situasi akan aman terkendali dengan harta warisan keluarga Ge yang memiliki kemampuan menangkal petir. Nah, Ge Hong yang memang sudah emosi dengan sengaja meninggalkan Wang Lin di tepi lapisan awan petir dan berpikir pemuda itu akan memohon-mohon untuk dikasihani, tapi ternyata Wang Lin malah dengan santainya berjalan di tengah lapisan kilat kehancuran karena bagaimanapun dia sudah merasakan kekuatan guntur yang lebih pekat ketika Husyuk berkultivasi di dalam kolam petir beberapa episode yang lalu. Ge Hong sekali lagi dibuat emosi jiwa karena keopean Wang Lin, sementara Li Yuan justru bertinyi-tinyi apakah Wang Lin adalah orang yang mampu membantu mewujudkan keinginan besarnya. Wang Lin tidak mempermasalahkan tindakan tidak sopan Ge Hong sehingga kelompok 3 orang mereka pun melanjutkan perjalanan menuju kedalaman lapisan kilat kehancuran. Beberapa lama menerobos lapisan awan guntur, Wang Lin dan kawan-kawan melihat seekor naga emas raksasa yang sebenarnya merupakan proyeksi dari sebuah teknik larangan tingkat tinggi. Li Yuan dengan keahliannya dalam hal formasi dan batasan segera memeriksa naga emas tersebut dan menemukan bahwa formasi ini sebenar-benarnya memiliki landasan pecahan fragmen dari alam abadi. Formasi ini memang sangat mengerikan, namun mengingat Wang Lin memiliki tubuh yang juga disempurnakan dari energi guntur, melawannya bukanlah sebuah hal yang sulit dilakukan. Sebaliknya Wang Lin ingin memanfaatkan naga emas itu untuk menguji kekuatan Li Yuan karena sepanjang perjalanan ini dia memiliki firasat kalau justru pemuda itu yang sebenarnya mengarahkan setiap keputusan. Dan benar saja apa yang dipikirkan oleh Wang Lin ketika naga emas menyerang ke arah pedang pusaka hingga membuat Ge Hong kerepotan. Li Yuan justru mampu mengendalikan pusaka itu dengan lebih baik. Namun anehnya lagi setelah membebaskan diri dari serangan naga emas, Li Yuan malah tampak linglung seolah melupakan apa yang baru saja dia lakukan. Dan karena merasa tidak mendapatkan jawaban yang jelas, Wang Lin pun memutuskan untuk secara pribadi menghalau serangan naga emas sehingga mereka dapat mencapai tempat tujuan yang dengan lebih cepat. Singkat cerita, setengah bulan berlalu dalam sekejap mata sampai akhirnya kelompok 3 orang Wang Lin tiba di tempat yang disebut sebagai makam peri abadi. Perasaan yang mencekam menyerbu Wang Lin dari segala penjuru mata angin. Bahkan Su Lingao pun dapat merasakan betapa pekat aura pedang kuno yang ada di tempat ini. Wang Lin masih penasaran dengan Li Yuan dan menguji pemuda itu sekali lagi dengan bertanya mengenai tempat ini. Li Yuan terdiam sebentar sebelum kemudian menjelaskan bahwa tempat ini adalah makam Jenderal Alam Abadi yang gugur ketika alam abadi guntur mengalami keruntuhan. Ketika Ge Hong justru mendesis julid ketika menyaksikan apakah masih ada emas 74 kilo di tempat ini, seolah tidak rela harus berbagi emas itu dengan Wang Lin. Orang yang dijuluti sebenarnya justru tidak begitu fokus lagi pada pusaka yang mereka incar karena pikirannya sudah dipenuhi dengan pertanyaan mengenai rahasia apa yang disembunyikan oleh Li Yuan. Nah, tepat ketika mendarat pada suatu perbukitan di tengah makam peri abadi itulah tiba-tiba untayan larangan emas menyerbu ke dalam tubuh Li Yuan disusul dengan simbol emas bercahaya di dahinya yang tidak lain dan tidak bukan adalah segel budak zaman kuno. Wang Lin langsung berubah serius ketika melihat segel itu, sementara Ge Hong justru menjadi sangat terkejut karena penampilan Li Yuan saat ini mengingatkannya pada sebuah lukisan yang disebut kakeknya sebagai budak abadi yang menyimpan dendam panjang pada keluarga mereka. Ge Hong tidak dapat menahan gemetar ketika menanyakan identitas Li Yuan yang sebenarnya, dan pemuda itu dengan tenang malah mulai menceritakan bagaimana leluhurnya ditanami segel budak oleh jiwa peri abadi yang di tempat 3
30.000 tahun lalu. Leluhurnya Li Jinjiang menempa pedang yang dianggap sebagai pusaka keluarga He, menggunakan daging dan jiwa dari setengah keluarga mereka, dan hendak menggunakan pedang itu untuk menghancurkan segel budak sebelum akhirnya direbut oleh leluhur keluarga Ge yang bejat. Gehong merasa detak jantungnya nyaris berhenti ketika melihat betapa tajam tatapan penuh dendam yang dilayangkan Li Yuan kepadanya, dan masih sempat mengancam akan menghancurkan jiwa kehidupan pemuda itu apabila melakukan sesuatu padanya. Namun ternyata Gehong malah kehilangan kendali atas jiwa kehidupan Li Yuan sampai pemuda itu menjelaskan bahwa larangan kehancuran di atas gunung ini memberinya kekuatan untuk mengambil kembali jiwa kehidupannya dengan mudah. Li Yuan terus menanamkan formasi larangan ilusi hati selama menjadi pelayan, dan secara tidak sadar mulai mempengaruhi hati kepala keluarga Ge untuk mempercayainya sebagai pelayan yang mengantar Gehong ke alam abadi guntur. Sekarang seluruh tujuannya telah tercapai dan mengambil nyawa Gehong hanyalah perkara mudah, sampai dengan dia mengingat bahwa masih ada orang lain yang menyaksikan segalanya. Edian, waduh gila banget sumpah Wang Lin. Ngeliat drama 74 kg minimal bagi-bagi bos. 10 kilo aja, nggak usah lah 5 kilo lah, nggak usah lah sekilo aja. Nangis nih.